Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Anak-anak, kali ini Bapak masuk di mata pelajaran PKK. Nah, sebelumnya sebagai ketua kelas mohon untuk dipimpin doa dulu agar nanti pembelajaran kita nanti berjalan dengan efektif. Silakan Mas Yenal. Siap Pak. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa semoga pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Yenal yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Nah, saya ingin cek kehadiran dulu ya. Nah, ini ada Mas Yenal ada. Ini ada Mbak Rofik ada. Mbak Suci ada. Mbak Rezeki ada. Mbak Tika ada. Kemudian Mbak Tia ada. Nah, Mbak Sri. Nah, Mbak Yana ada. Nah, Mas Wahyudi. Ada Bu, ada Pak, ada. Hadir Pak. Oh, wah. Jangan tidur di belakang, Mas. Nanti tidak Siap, dengar Pak. dipanggil. Nah, iya, ini lagi ngantuk tadi Pak. Alhamdulillah hari ini semuanya berangkat. Jadi saya harapkan nanti ketika pembelajaran berikutnya selalu hadir ya. Nah, pada materi kali ini anak-anak, ini nanti kita membahas tentang menganalisis peluang usaha dan menentukan peluang usaha. Tetapi nanti lebih spesifiknya ke jurusan kita. Jurusan kita kan teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, saya tanya kepada Mbak Tika, kenapa kok tertarik ke bidang otomotif? Iya Pak, saya pengen aja Pak supaya lebih mengerti. Mana tahu Pak nanti di jalan kendaraan saya kan bermasalah, jadi saya setidaknya mengerti Pak apa yang harus diperbaiki, begitu Bapak. Jadi walaupun Mbak Tika ini mengambil jurusan bidang otomotif, tetapi nanti saya arahkan bahwa tidak semuanya kita itu ketika memilih jurusan kendaraan otomotif nanti bekerja di bidang otomotif. Ketika kita ada permasalahan kita bisa mengatasi sendiri. Tetapi Mbak Tika perlu kita ketahui bersama bahwa di bidang otomotif itu ada mata pelajaran yaitu produk kreatif dan kewirausahaan yang saat ini kita jalankan. Nah, pada pelajaran kita ini kita nanti akan membahas bagaimana kita berwirausaha. Untuk mengawali kegiatan kita, kita coba untuk menyanyikan lagu SMK kita ya, Mars SMK. Yes, yeah. Kita akan memasuki ke mata pelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, tes dulu semangatnya. Ketika nanti bilang semangat pagi, nanti bilang pagi, luar biasa. Nah, seperti itu.
Siap? Oke, kita cek. Siap, Pak, siap. 1, 2, 3. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Luar biasa. Kurang kompak. Oke, SMK. Bisa. Bisa. Oke, satu lagi. SMK. Bisa. Bisa. Nah, ini Mas Wahyudi ini selalu telat. Tujuan pembelajarannya yaitu itu nanti diharapkan bisa menganalisis tentang peluang usaha. Selain itu tentang sumber usaha, produk atau barang dan jasa itu dari mana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa? Setelah itu nanti anak-anak juga dapat mengklasifikasi ciri-ciri peluang usaha, barang dan jasa yang baik itu seperti apa. Kemudian anak-anak nanti dapat menentukan strategi memilih jenis usaha, baik produk, barang, ataupun jasa. Nah, itu adalah kompetensi dari apa? Tujuan pembelajaran terkait pengetahuan anak-anak nanti setelah selesai mengikuti pembelajaran ini. Nah, selain itu, tujuan pembelajaran terkait keterampilan setelah mengikuti pembelajaran ini nanti terampil dalam menyimpulkan produk atau jasa yang dapat dijadikan peluang usaha itu kira-kira apa. Kemudian dapat mengkategorikan atau bahasanya adalah mengelompokkan ciri-ciri peluang usaha dari segi produk, barang maupun jasa. Dan yang terakhir nanti dapat dengan terampil menyusun strategi memilih jenis usaha, produk, barang atau jasa. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada siang hari ini. Di materi ini nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait pengertian peluang usaha. Nah, ini kan kemarin sudah saya sampaikan di grup WA ketika di rumah untuk membaca dari blog yang saya buat tentang e-learning. Nah, sudah membaca semuanya belum? Belum, Pak. Oh, Mas Yana belum membaca. Mbak Tika sudah membaca? Udah, Pak. Udah. Bagus. Berarti kalau bisa itu membaca di rumah ya. Jadi ketika nanti kita bertemu seperti ini, kita sudah memahami materi. Jadi kita lebih cepat untuk menangkap materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Oke, yang belum membaca siapa saja? Wahyudi, Pak. Oh, Mas Wahyudi belum membaca. Kenapa Mas Wahyudi belum membaca? Itu paling sulit kalau disuruh membaca. Mas Yenel sudah membaca? Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, itu nanti kan satu langkah lebih maju dibandingkan. Jadi anak-anak yang belum nanti dimohon untuk mengakses e-learning dari blog yang saya bagikan kemarin malam melalui WA group ya. Jadi materi sebelumnya kita kan pertemuan pertama dan kedua kemarin itu kan kita membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Kemarin seperti itu. Nah, sekarang itu adalah ke peluang usaha. Jadi apa kaitannya dengan materi kemarin? Jadi kalau peluang itu kan kesempatan pada setiap peristiwa seperti itu. Nah, ketika ada kesempatan tetapi kita tidak memiliki sikap yang siap untuk menerima peluang itu, maka peluang itu juga sia-sia. Nah, masih ingat kira-kira materi sebelumnya tentang sikap dan perilaku wirausaha. Sikap itu kira-kira apa, Mbak? Sikap itu adalah tingkah laku kitanya, Pak, dalam berwirausaha. Begitu? Saya juga lupa, Pak. Tadi malam nggak baca, Pak. Baca novel pas sayanya. Sekarang Mas Yenal, sikap. Apa ya, Pak, sikap itu? Kalau menurut saya itu sikap adalah apa namanya? Sesuatu yang kita miliki dan menggambarkan karakteristik kita. Saya jelaskan sedikit saja, soalnya nanti kita materinya adalah tentang peluang usaha, ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Sikap itu sebenarnya adalah cara pandang kita terhadap
sesuatu yang ada di luar atau lingkungan kita. Jadi sikap itu faktor internal. Sedangkan kalau kejadian-kejadian atau peristiwa itu adalah faktor Eksternal. Eksternal. Dalam hal sikap itu kan dimulai dari pikiran ke tindakan. Nah, tindakan ke dari ucapan ke tindakan, dari tindakan nanti ke kebiasaan. Jadi kalau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang nanti akan ke bentuk tindakan atau kebiasaan. Nah, kebiasaan itu nanti buahnya adalah perilaku. Jadi Perilaku. yang penting nanti bagaimana perilaku seorang wirausaha. Nah, sebenarnya kan kemarin banyak. Nah, contohnya silahkan kalian lihat di slide yang saya tampilkan ini. Jadi banyak sekali keterampilan tentang seorang wirausaha. Jadi wirausaha ada yang kepemimpinan, ketangguhan mental. Nah, seperti itu. Sampai di etos kerja. Nanti dipelajari lagi di rumah. Nah, kita langsung ke materi saja. Peluang. Nah, jadi peluang itu kesempatan yang selalu ada dalam setiap kehidupan. Jadi di kehidupan kita itu mesti ada suatu peristiwa. Kalau usaha, nah, usaha itu apa Mas Yenal? Usaha, upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki, Pak. Jadi daya itu seperti kemampuan. Berarti di sana ada sumber daya manusia, sumber daya apa, nah seperti itu. Oke, sekarang Mbak Tika kalau disimpulkan, jadi tadi peluang itu kesempatan pada berbagai peristiwa, kemudian kalau usaha itu upaya untuk menggapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Nah, menurut Mbak Tika itu kira-kira apa? Nah, Pak, menurut saya peluang usaha itu adalah bagaimana kita melihat kesempatan yang ada di daerah sekitar, misalnya gitu kan, untuk mencapai upaya tujuan yang kita inginkan gitu, Pak. Jadi kita bisa melihat apa-apa saja yang menjadi kesempatan atau upaya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Di sini ada gambar apa, Mbak? Gajah, Pak. Gajah. Oke, kira-kira gajah itu kekuatannya besar atau kecil? Besar. Besar. Tetapi kenapa gajah sirkus hanya ditali dengan tali yang kecil dan ditancapkan dengan batang yang kecil di tanah, gajah enggak pergi? Kira-kira tahu? Jadi ceritanya adalah gini anak-anak, sewaktu gajah itu masih kecil, nah itu gajah itu diikat dengan rantai besi dan diikatkan di batang pohon yang besar. Jadi ketika gajah itu mau pergi, kira-kira bagaimana anak-anak? Ada yang bisa jawab? Oke, Mas Yenal, ya, gajahnya masih kecil. Gimana, Pak? Gajahnya masih kecil? Ya. Akan kesulitan, Pak. Ya. Di situ ada kesulitan, kemudian akan terasa sakit. Nah, setelah lama dari tahun ke tahun sampai besar, nah, gajah itu akhirnya apa? Dia berpikir, nah, kalau saya pergi, saya akan sakit, seperti itu. Karena sudah frustasi ketika dia mau pergi, rasanya sakit, mau pergi sakit. Nah, tetapi ketika gajah sudah besar, diganti dengan seutas tali kecil dan batang yang kecil, itu gajah tidak pergi. Kenapa seperti itu? Karena gajah sudah merasa trauma. Gajah sudah berpikiran kalau dia mau pergi akan terasa sakit. Padahal gajah memiliki tenaga yang besar. Nah, dari sini, apalagi gini, nanti ketika presentasi saya tunjuk, silahkan Mbak Tika maju. Nah, nggak bisa Pak, Mas Yenal saja. Nah, seperti itu. Belum mencoba, tetapi sudah bilang nggak bisa. Nah, dengan seperti itu ya anak-anak. Iya Pak.
salah satu kunci sukses. Jadi kalau kita ingin sukses dalam wirausaha, nah kita itu harus bisa menggabungkan antara peluang dan sikap positif dengan solusi. Jadi tujuannya untuk menciptakan solusi. Nah, ini kunci sukses. Adanya peluang, kemudian ditambah dengan temukan solusi. Nah, cara untuk menemukan solusi nanti adalah dengan sikap yang positif. Bagaimana menurut Mas Zainal menyikapi ketika ada perubahan dari pemerintah ketika harus ganti ke gas LPG, minyak tanah subsidi dihilangkan? Ya, yang pertama kita menyikapinya dengan baik karena itu sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Yang kedua, kita tetap bersikap positif, jadi tidak berburuk sangka karena kedepannya juga dengan adanya gas LPG ini akan memudahkan kita untuk memasak. Maka dari itu, di sisi lain dari sikap positif kita itu memunculkan sebuah peluang. Kita bisa memanfaatkan bahwa masih terbatasnya para penyedia isi ulang gas ya Pak, isi ulang gas bisa menjadi agen lah buat kita. Seperti bagus Mas Zainal. Nah, dari situ kan ada peluang bagaimana kita untuk menjadi seorang agen gas LPG. Nah, kalau ada seperti ini, anak-anak di sini ada banyak sekali sepeda motor, kemudian ini berhenti, ini di lampu merah. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Mbak Suci, nah apa yang Anda pikirkan kalau melihat seperti ini? Pusing, Pak. Pusing, kenapa pusing Mbak? Karena, wah itu dari gambar kan apa ya? Lihat gambar di Iya. ya. Itu karena macet, itu bisa menimbulkan orang yang pusing, Pak. Jadi nggak bisa mikir apa-apa nanti. Perbaiki. Oke. Mas Zainal, kalau ini kita hubungkan dengan materi peluang usaha, kira-kira bagaimana? terkait dengan apa ya Pak? Terkait dengan situasi yang Situasi bukan situasi tapi melihat begitu banyaknya sepeda motor. Kita kan berada di kelas bidang otomotif. Paling tidak kan kita harus bisa mengambil dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Izin Pak, Ya, mau kemana Mbak Rezeki? mau bantu jawab Pak. Oh, ya silakan Mbak Rezeki. Kalau saya Pak melihatnya ada dua peluang. Yang pertama, kalau macet kan pasti panas Pak. Jadi kadang kan yang naik kendaraan ini nggak bawa minuman Pak. Jadi saya lihat di lampu merah itu biasanya orang banyak jual minuman. Jadi saya menangkap peluang usahanya, mending saya jual minuman dekat situ Pak. Nah yang kedua, mungkin kan saya cari tempat daerahnya yang agak strategis dengan ini. Kemungkinan dengan banyaknya sepeda motor gini bisa jadi rusak atau bannya bocor. Bisa jadi saya buka bengkel daerah situ Pak. Nah, bagus sekali Mbak Rezeki. Jadi Mbak Rezeki bisa mengambil dari segi sikap positif ketika melihat permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi Mbak Suci, jadi kita harus fokus kepada solusi. Bagaimana kita bersikap positif. Jadi jangan diambil pusing. Wah, pusing seperti ini. Nah, kalau ini bisa diuangkan, bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Suci? Senang nggak? Senang Pak. Jadi memanfaatkan masalah orang tapi untuk bisa Jadi dari gambar ini tadi, kita bagaimana bersikap positif, yaitu fokus kepada solusi. Karena solusi itu ada pemecahan permasalahan. Nah, karena kan gini, kita itu kan lulusannya itu nanti kan gini. Kalau di teknik kendaraan ringan otomotif biasanya kan kerja, ada yang kuliah atau wirausaha. Ya, tetapi yang kita bahas untuk kali ini di materi karena kita kewirausahaan, nah kita fokusnya kedua ini dulu, kerja atau wirausaha. Nah, kalau Mbak Suci ingin kerja atau ingin wirausaha?
ingin kerja dulu Pak untuk mengumpulkan modal, setelah itu baru berwirausaha. Oke, kalau Mbak Rezeki kira-kira bagaimana? Saya ingin berwirausaha, Pak. Oke, berarti masing-masing kalian harus memiliki pilihan. Jadi kalau pilihan saja nggak punya, rencana saja nggak punya, nah, bagaimana ke depannya? Jadi yang direncanakan oleh Mbak Suci tadi itu kan kerja dulu baru buka wirausaha, menjadi wirausaha, itu bagus. Kemudian wirausaha langsung itu juga bagus. Nah, yang nggak bagus yang bagaimana? Yang lulus kemudian nggak ngapa-ngapain, nganggur saja. Nah, kemudian ini ngomong-ngomong tentang kerja atau wirausaha, nah ini nanti ujung-ujungnya apa? Dapat penghasilan, ya enggak? Iya Pak, dapat duit Jadi Pak. ini saya kutip dari bukunya Putu Putrayasa. Nah, ini ada fakta seperti ini. Faktanya adalah 95% ya, orang itu menyesal karena tidak punya biaya dan harus tetap bekerja di masa pensiun. Jadi tidak punya waktu untuk keluarga, bahkan bisa menjadi beban bagi anak dan keluarga. Jadi walaupun kita bekerja, nah, itu harus memiliki cita-cita bagaimana kita untuk berwirausaha. Karena apa? Fakta yang terjadi di lapangan saat ini, itu kira-kira bagaimana pekerjaan saat ini? Ketika pandemi berlangsung, banyak sekali apa? Perusahaan-perusahaan gulung tikar. Ya enggak? Ada Giant, terus kemudian ada perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ada lagi fakta tentang PHK. Nah, pemutusan hubungan kerja. Kalau posisi menjadi seorang wirausaha, nah ini saya ambilkan dari sebuah buku Robert Kiyosaki. Nah, beliau mengatakan atau membagi bahwa untuk mendapatkan penghasilan itu ada 4 kuadran. Ada E, itu ada employee, itu berarti adalah pekerja. Kemudian ada self-employee, berarti dia itu seperti spesialis. Kemudian ada yang business owner atau pemilik dari bisnis. Yang I itu adalah investor. Nah, diharapkan kalau anak-anak nanti itu saya harapkan bisa menjadi seorang business owner, pemilik dari usaha. Misalkan nanti Mas Yenel buka bengkel motor, nanti Mbak Tika buka cuci mobil, nanti ada lagi misalkan Mas Wahyudi buka salon mobil dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali peluang-peluang di bidang otomotif. Jadi jangan pernah berkecil hati walaupun nanti kalian banyak yang perempuan terjun ke dunia otomotif. Nah, jadi tujuan saya adalah menumbuhkan mental wirausaha. Nah, prosesnya seperti ini. Ada berlatih, ada bertindak, kemudian sukses berlanjutan. Tapi diawali dari proses belajar dulu. Jadi anak-anak hari ini kita belajar, dan nanti setelah kita belajar kita berlatih. Bagaimana wirausaha itu? Kita bisa mulai dari lingkungan dulu. Oh, di lingkungan saya ada permasalahan seperti ini. Bagaimana sih saya bisa mencarikan solusinya? Nah, dari solusi itu bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Nah, caranya bagaimana? Kita mengidentifikasi peluang usaha itu seperti apa. Jadi kalau menurut nah ini seperti ini, identifikasi peluang usaha itu adalah proses bagaimana seorang pengusaha memanfaatkan peluang melalui sebuah usaha baru. Nah, ada 3 komponen utama. Nah, ini sangat penting. Yang pertama ada sumber daya manusia dan non manusia. Adanya peluang. Kemudian kalau kita bekerja secara kelompok atau tim, jadi nanti ada manajemen tim. Kira-kira bekerja sendiri dengan bekerja bersama teman atau kelompok, ringan mana? Kerjasama, Pak. Sama kelompok, Pak. Nah, kerja kelompok kan. Nah, Mas Wahyudi. Nah, ini ya Mas Wahyudi, diingat-ingat nanti kalau bagaimana mencari peluang usaha. Nah, dan teman-teman yang lain. Nah, ini cara mencari peluang usaha ada beberapa. Contohnya yang pertama apa? Mengembangkan ide. Nah, ide ini bisa dari keterampilan kita, keahlian kita, dari hobi kita. Nah, nanti di LKPD yang terakhir, di akhir nanti ada LKPD yang harus teman-teman identifikasi bagaimana mencari ide. Nah, seperti itu. Yang poin kedua, cara mencari peluang usaha yaitu dengan menangkap produk atau jasa yang paling dibutuhkan. Nah, kalau anak-anak itu membuat produk kemudian dipasarkan, itu otomatis lebih sulit.
Tetapi kalau ada pasar yang sudah membutuhkan produk, nah kita tinggal melayani, itu lebih mudah. Nah, itu adalah cara mencari sebuah peluang usaha, yaitu dari kebutuhan masyarakat. Oke, ada gambaran Mas Wahyudi? Ngantuk ya Mas Wahyudi? Apa? Nah, Ada, gambaran? Pak, ada. Paham? Ada. Paham. Jadi kalau saya sampaikan langsung sampai bawah, nah nanti saya khawatirkan tidak paham. Jadi harus paham satu persatu. Memahami potensi diri ya. Potensi itu berarti yang ada dalam diri kita. Oh, saya bisa ini. Nah, seperti itu. Dikreasikan menjadi sebuah peluang usaha. Terus memahami kondisi ekonomi. Nah, kita juga harus membaca, oh sekarang trennya seperti ini. Ekonominya sedang naik atau turun. Nah, kalau kita buka usaha ketika di ekonomi yang turun atau drop, nah kita juga was-was. Nanti bagaimana dengan permintaan konsumen? Ada tidak? Nah, seperti itu. Kemudian memiliki akses wirausaha. Dalam arti akses itu kita memiliki sumber dayanya. Bisa dari segi manusia baik dan non manusia. Nah, yang poin di akhir, nah ini meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau kita ingin mencari peluang usaha, paling tidak kita harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, sehingga apa? Orang lain itu cocok dengan kita. Jadi ketika kita memiliki sebuah ide, sebuah peluang, nah, mereka bisa kita ajak kerja sama. Nah, banyak sekali jenis-jenis bidang usaha. Ada sektor jasa, sektor industri, tambang, kelautan, perikanan, ada percetakan, seni, pariwisata. Nah, kalau di bidang kita, teknik kendaraan ringan otomotif, nah paling tidak kita bergeraknya di produk di bidang jasa. Mungkin kita bisa di rumah buka jasa ganti oli. Jadi Mas Yenal sama Mas Wahyudi bisa buka seperti itu. Kemudian Mbak Tika dan lain-lain kan teman-temannya, nah bisa buka jasa cuci mobil, cuci motor. Nah, yang bersih. Karena kalau ganti oli, nah itu kan kotor-kotor semuanya. Nah, bentuk wirausaha, nah nanti ada yang formal dan non formal. Yang formal berarti nanti bisa mendirikan PT, CV, kemudian ada firma. Nah, yang ini adalah perusahaan itu berbadan hukum. Ada lagi bentuk koperasi. Jadi nanti anak-anak kalau ada yang ingin mendirikan usaha formal ya, mungkin kita bisa kerjasama. Jadi jangan berdiri sendiri. Oh, saya punya ide seperti ini, saya kembangkan sendiri. Teman-temannya jangan lupa untuk diajak. Itu Mas Wahyudi, jangan lupa ajak Mas Yenal. Jangan lupa ajak Mbak Tika, Mbak Suci. Nanti kan bisa sebagai administrasi. Nah, iya kan Mas Wahyudi? Siap, Pak. Oke, siap. Nah, kalau yang non formal, nah ini ada pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima itu bukan berarti kakinya 5 ya. Nah, dulu Bapak juga berpikiran, wah pedagang kaki 5. Ternyata ketika saya cek, oh kakinya hanya 2, sama seperti orang lainnya. Nah, ada pedagang asongan, keliling. Ada pedagang sektor jasa, home industry. Nah, bisa jadi apa? Menjadi pemasok barang atau produk, gitu yang non formal. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk wirausaha. Nah, kalau berdasarkan sumber, gagasan, produk, dan jasa baru. Nah, ini sumbernya. Sumber gagasan untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Jadi peluang bisnis itu bisa muncul dari hasil ketajaman seseorang pengusaha melihat kemungkinan pada beberapa kasus yang memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi peluang. Oh, ini ada potensi seperti ini. Nah, tetapi saya sarankan untuk anak-anak jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita mengambil peluang itu yang harus legal. Jadi taat pada hukum. Nah, seperti itu. Kita mungkin bisa dimulai dari gaya hidup. Oh, gaya hidup seseorang sekarang itu seperti ini. Mungkin ada orang yang gaya hidupnya, saya ingin yang modis. Saya ingin penampilannya menarik. Sehingga apa? Banyak sekali ada kesempatan untuk membuat variasi mobil. Nanti ada bisa membuka bengkel cat mobil. Mungkin mobilnya ada yang kotor, atau mungkin ada yang tergores. Bisa kita membuka salon mobil dan lain-lain. Kemudian cara bermain kita itu juga akan bisa menentukan peluang usaha. Perkembangan teknologi. Nah, teknologi sekarang mobil itu sudah akan beralih ke mobil listrik. Nah, tetapi anak-anak tidak mungkin langsung semuanya berpindah ke listrik. Karena apa? Ada keterbatasan. Nah, kemudian tersedianya sumber daya.
Kalau kita ingin mengembangkan suatu bisnis, itu ada sumber dayanya. Kalau nggak ada sumber dayanya, bagaimana kita bisa mengembangkan? Nah, ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki. Jadi, kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha, nah paling nggak kita memiliki kemampuan teknik. Nah, di sini kan anak-anak sudah diajari ketika di praktek kendaraan ringan, nah, diajari bagaimana teknik memperbaiki, kemudian teknik bagaimana mengelola suatu bengkel. Jadi, pengelolaan bengkel itu seperti apa? Apalagi nanti anak-anak ketika mau magang, nah anak-anak ketika magang di bengkel resmi, otomatis anak-anak nanti akan tahu posisi-posisi pekerjaan di bengkel resmi itu seperti apa. Jadi kalau ingin membuka usaha, tahu, oh berarti harus ada ini, harus ada ini. Nah, jadi paham gambarannya. Nah, kemudian apa? Kemampuan pemasaran. Jadi kalau kita punya usaha, kita juga harus memiliki kemampuan dalam bidang pemasaran. Kira-kira konsumennya siapa? Nah, itu perlu kita pikirkan. Melalui apa? Segmentasi pasar. Jadi kita buat target pasar. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, kita harus menyiapkan positioning dari pasaran, dari produk kita atau jasa kita. Kemudian ada dari segi kemampuan finansial. Bagaimana kita bisa mencari sumber dana. Selain itu dari mencari sumber dana, menggunakan sumber dana yang ada. Walaupun minimal, bagaimana kita bisa hasil yang optimal. Nah, kompetensi yang terakhir di bagian bawah ini ada kemampuan hubungan. Bagaimana kita berhubungan dengan orang, bagaimana kita berhubungan dengan konsumen, bagaimana kita berhubungan dengan distributor, sehingga kita bisa untuk menciptakan suatu peluang. Karena banyak sekali orang yang tidak memiliki modal, bisa memiliki usaha. Ya enggak? Banyak enggak contohnya? Oke, Mas Yenal. Banyak nggak kira-kira orang yang memiliki hubungan itu bisa menciptakan peluang usaha tanpa modal? Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Oke, saya tes sekarang. Mas Wahyudi, tadi mendengarkan tidak? Nah, kemampuan... Saya mendengarkan, Pak. Oke, Mas Wahyudi, tadi mendengarkan tidak? Saya tes ya. Nah, Mendengarkan, kalau Pak. kemampuan... Iya, Pak. Oke, kemampuan teknik ya. Kira-kira seperti apa, Mas Wahyudi? Jadi seorang wirausaha harus memiliki kemampuan teknik. Coba jelaskan sedikit saja. Iya, Oh. kemampuan teknik di sini Pak, mungkin seorang wirausahawan tuh harus bisa menggunakan teknologi untuk menciptakan peluang usaha yang lebih bagus itu Pak. Nah, berarti mendengarkan ya. Oke, saya coba yang lainnya. Ya. Yang Mbak dulu sekarang. Mbak Siti Rofiah. Ayo Mbak Siti. Wah, Iya, Mbak Pak. Siti. Nah, Mbak Siti tadi mendengarkan tidak? Tadi sih tinggal ke kamar mandi sebentar, Pak. Walah. Jadi nanti tanya tidak teman-teman mendengarkan ya. semuanya. Nanti tanya teman-teman bagaimana kompetensi seorang wirausaha. Jadi diharapkan nanti Mbak Siti itu tidak ketinggalan walaupun tadi ke kamar mandi. Oh, tadi tidak izin ya? Kenapa tadi kok nggak izin? Ayo. Oke, lanjut. Nah, ini ada sebuah video. Nah, nanti teman-teman anak-anak sekalian, nanti saya harapkan bisa mengidentifikasi. Ternyata di bidang otomotif itu banyak sekali peluang dan di sini nanti ada berbagai sumber. Jadi sumber peluang usaha bisa dari hobi, bisa dari lingkungan. Nah, oke, ini teman-teman silakan simak dulu. 5 peluang usaha bidang otomotif yang paling menjanjikan. Assalamualaikum Sobat Ngobi, selamat datang kembali. Dunia otomotif menjadi salah satu bidang yang banyak diminati, karena banyak masyarakat yang memiliki ketertarikan kepada bidang ini, baik itu kepada kendaraan roda 2 ataupun 4, juga jenis kendaraan lainnya. Perkembangan teknologi otomotif yang selalu muncul juga menjadi semakin menarik untuk diikuti, membuat potensi berbisnis di bidang ini selalu bisa menjanjikan keuntungan. Bagi Anda yang memiliki hobi di bidang otomotif, akan sangat berarti jika hobi... Oh, kepencet. Mohon maaf. 5 peluang usaha bidang otomotif. Selain bisa menyalurkan hobi yang Anda gemari, pengguna kendaraan di Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya bisa menyediakan jumlah calon konsumen yang sangat besar. Apalagi presiden terpilih kita sedang bangun jalan tol kan?
Sebagai referensi untuk Anda yang memiliki ketertarikan menjalankan bisnis dalam bidang otomotif, berikut ini ada beberapa pilihan usaha yang bisa Anda pilih. Tapi sebelumnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta ikuti media sosial kami di @mobi.id. Nomor 1, toko aksesoris. Bagi pengguna kendaraan, baik itu mobil maupun motor, aksesoris menjadi barang pelengkap yang bisa menambah nilai lebih kepada kendaraan yang digunakannya. Oke, itu tadi video tentang peluang usaha bidang otomotif. Nah, silakan anak-anak untuk ngecek di aplikasi e-learning dari Blogspot ini. Nah, yang kemarin sudah saya kirimkan linknya untuk chat LKPD-nya. Nah, kemarin kan sudah saya suruh untuk ngeprint. Nah, sudah di bawah? Sudah Pak, di bawah Pak. Oke, sudah di bawah. Oke. Nah, dari video yang saya tampilkan tadi, nah itu nanti adalah kalian akan mengerjakan, tetapi secara kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini saya tunjuk langsung saja biar lebih cepat. Nah, kelompok pertama, nah ini ada Mas Yenal, Mbak Rofik, Mbak Suci. Ingat-ingat, kelompok 1 Mas Yenal, Mbak Rofik, Mbak Suci. Kelompok kedua Mbak Rezeki, Mbak Tika, Mbak Tia. Dan kelompok ketiga Mbak Sri, Mbak Yana, dan Mas Wahyudi. Nah, itu adalah kelompok yang akan kita untuk mengerjakan LKPD. Nah, kira-kira ada kesulitan enggak untuk mengerjakan LKPD ini? Anak-anak ada kesulitan enggak kira-kira? Belum Pak, belum ada. Oke, belum ada. Tadi menyimak dengan teliti ya, soalnya kan gini, video tadi itu berhubungan dengan LKPD yang akan kita kerjakan. Oke. Nah, nanti anak-anak bisa mencari kajian literatur yang lain. Bisa anak-anak nanti bisa melihat dari internet terkait bagaimana mencari sumber peluang usaha. Jadi tidak hanya dari video ini saja, mungkin bisa lebih luas lagi. Nah, nanti akan dalam bentuk laporan. Jadi nanti dikerjakan secara kelompok. Jadi mungkin bisa dibagi seperti nanti Mas Yenal mengerjakan nomor berapa, Mbak Suci nomor berapa, dijadikan 1. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mulai ya. Jadi tadi sudah saya bentuk kelompok. Oke, saya beri waktu 15 menit saja. Soalnya ini pekerjaannya sangat ringan-ringan sekali. Oke, siap mengerjakan? Siap Pak. Siap Bapak. Kita mulai hitungan 1, 2, 3. Kerjakan dulu. Oke, Mas Yenal sudah selesai belum? Sudah, Pak. Oh, Mas Yenal sudah. Oke, sekarang kelompoknya Mbak Tika. Selesai belum Mbak Tika? Mbak Tika sudah selesai belum? Oke, Mbak Suci sudah selesai? Saya kan tadi sama Pak Zainal Pak sama Zainal Pak kelompoknya. Pak Suryati lupa ya. Saya lupa kalau Mbak Suci dengan Mas Yenal. Iya Pak. Tadi duduknya juga pindah sih Pak. Oke, jangan dekat-dekat ya. Iya Pak. Oke, saya rasa ini sudah waktunya untuk selesai membuat laporannya karena sudah 14 menit, ini tinggal 1 menit lagi. Jadi kita nanti setelah ini kita akan melaksanakan presentasi. Jadi nanti setelah laporan ini dikumpulkan semuanya, nah nanti 1 kelompok atau 2 kelompok akan mewakili untuk presentasi pada siang hari ini. Nah, untuk lebih semangatnya, saya ingin tes apakah masih semangat atau tidak. SMK? Bisa. 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 Kurang kompak. Oke, SMK? Bisa. 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 Oke, bisa apa? Bisa banget. Bisa hebat, Pak. Nah, jadi diharapkan kita memiliki kompetensinya juga ada, hanya seperti itu. Jadi jangan hanya sebatas apa jargon SMK bisa apa. Nah, oke. Kita mulai dari kelompoknya Mas Yenal, Mbak Rofik, dan Mbak Suci. Diwakilkan siapa? Zainal Pak. Laki-laki harus di depan Pak. Betul, Pak. Oke, ini Betul, karena ada 3 pertanyaan dalam LKPD. Nah, ini kan ada tentang
sumber peluang usaha, kemudian ciri-ciri peluang usaha, nah kemudian ada strategi memilih jenis usaha. Nah, kelompoknya Mas Zainal dan kawan-kawan hanya poin ke satu saja. Nah, menurut kelompok Mas Zainal, kira-kira sumber peluang usaha dari mana? Nah, silakan. Satu, kalau menurut dari kelompok kami itu apa namanya Pak, sumber peluang usaha itu tidak berasal dari apa saja ya, apa yang dibutuhkan. Jadi bisa datang dari ancaman yang datang atau bahkan dari kebijakan pemerintah, itu juga bisa menjadi peluang usaha buat kita. Contohnya ancaman. Ketika kita melihat masa pandemi kemarin, itu adalah sebuah ancaman bagi kesehatan kita. Akan tetapi di sisi lain ketika kita bisa menangkap positif seperti yang disampaikan oleh Pak Suryati tadi, maka di sisi lain itu juga ada yang namanya peluang. Kita mendapatkan peluang untuk berjualan masker, hand sanitizer, face shield, dan apa namanya yang buat tangan apa Pak? Itu Pak, buat cuci tangan. Oh, hand sanitizer. Hand Nah, sanitizer seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan ancaman yang ada untuk menjadi sebuah peluang ketika kita bisa menangkap itu dengan hal yang positif. Seperti itu Pak. Jadi sumbernya kalau dari saya tadi bisa melalui kebijakan pemerintah dan melalui ancaman. Oke, berarti Mas Wahyudi menjelaskan tentang sumber peluang usaha, tetapi Mas Zainal berasal Pak, dari keliru Pak. oh ya Mas Nah, Zainal, maaf. itu salah nulis Saya nilai kadang Pak. saya sering lupa nama-nama kalian karena banyak sekali kelas-kelas yang namanya mirip-mirip. Nah, seperti itu. Oke, Mas Zainal, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin coba cek untuk kelompoknya Mbak Rizky, Mbak Tika, dan Mbak Tia. Siapa yang berkenan untuk menjelaskan? Iya, Pak. Mbak Tia? Oke, Mbak Tia siap? Oke, Mbak Rizky saja ya. Oke, siap Mbak Rizky? Nanti pertanyaannya saya masih di poin pertama. Nah, poin pertama saja. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut kelompok kami, sumber peluang usaha itu ada dari faktor internal, ada dari faktor eksternal Pak. Faktor internal itu bisa jadi dari diri sendiri. Faktor eksternal itu seperti yang dikatakan Zainal tadi, misalnya menurut peraturan pemerintah yang nggak bisa kita kendalikan, seperti itu Pak. Benar nggak ya Pak? Nah, itu yang saya maksud Mbak. Jadi kita kalau diskusi seperti ini, jadi bisa saling melengkapi. Jadi memang ada faktor dari internal, ada eksternal, seperti itu. Nah, kalau internal ya bisa jadi dari hobi, kemudian dari kita memiliki keahlian atau bakat tertentu. Nah, seperti itu. Bahkan kadang kekurangan pun bisa menjadi suatu peluang. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, satu kelompok lagi. Nah, ini untuk poin kedua. Oke. Kelompoknya Mbak Sri, Mbak Yana, dan Mas Wahyudi. Siapa yang ingin menjelaskan ini untuk poin ketiga saja. Nah, ketiga. Pak Wahyudi, Pak. Oke. Mas Wahyudi siap? Siap Pak. Oke. Poin ketiga, strategi memilih jenis usaha. Strategi memilih jenis usaha itu yang paling tepat adalah ketika kita melihat sebuah kesempatan yang dimana bisa kita ambil untuk melakukan jenis usahanya, yaitu yang pertama ketika orang membutuhkan barang di sana Pak. Ketika ada seseorang membutuhkan barang atau di lingkungan kita membutuhkan barang, maka kita bisa mengambil kesempatan untuk menciptakan usaha di sana Pak. Contohnya tadi yang seperti gas LPG tadi Pak. Oke, terima kasih. Nah, karena waktunya kita tinggal 10 menit. Nah, kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Kira-kira yang pertama tadi tentang apa? Peluang usaha di materi ini ada tadi tentang sumber peluang usaha. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainal. Kemudian ada lagi tentang ciri-ciri peluang usaha. Itu tadi sudah saya sampaikan di slide juga. Kemudian ada lagi strategi memilih jenis-jenis usaha. Jadi hari ini kita mempelajari tentang 3 poin. Tentang sumber peluang usaha. Kemudian tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, ciri-ciri peluang usaha yang baik diantaranya yaitu nanti adalah resikonya kecil, modalnya kecil, tapi potensinya, keuntungannya itu sangat besar. Karena kan hukum ekonomi kita pengeluaran sekecil-kecilnya atau seminimalnya tetapi mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal. Nah, nanti anak-anak ada evaluasi. Nah, setelah ini evaluasi
silahkan anak-anak siapkan handphonenya. Nah, ini akan saya kirimkan di grup WA link tentang evaluasi hari ini tentang peluang usaha, yaitu tentang ciri-ciri, kemudian sumber, dan strategi memilih jenis usaha. Nah, sudah siap? Ini pertanyaannya hanya sedikit, paling cukup 5 menit selesai, karena waktu kita tinggal 10 menit, berarti nanti kan untuk penutupan dan lain-lain. Oke, silahkan mulai dari sekarang kerjakan hanya 5 menit saja, supaya nanti bisa tahu hasilnya seperti apa. Oke, silahkan kerjakan dari sekarang. Oke, sudah selesai? Oke, masih mengerjakan. Oke, 1 menit lagi. Oke, ada yang selesai? Sudah, Pak. Oke, Mas Wahyudi sudah selesai. Oke, ini saya hitung mundur. Oke, 10, 9. Aduh, belum Pak, belum Pak. Oke, saya pelan-pelan. 8. Bentar lagi Pak, bentar lagi. Aduh, Ya. Pak, Wahyudi ganggu terus ini Pak, nggak siap-siap Pak. Ya, ini kan hampir jam-jam pulang biasanya harus segera selesai. Oke, 7, 6, 5. Nah, siap-siap. 4. Bentar, Pak. Oke, Tunggu Pak, kurang satu lagi Pak saya Pak, tunggu Pak. 3. Nah, 2, 1. Oke, segera langsung kirimkan Google Form-nya yang saya kirimkan tadi untuk diselesaikan. Oke, ini saya cek di laptop siapa saja yang sudah menyelesaikan. Nah, ini ada Mas Wahyudi. Nah, ini wah bagus, ini nilainya 92. Nyontek tadi Pak, nyontek. Saya, Pak. Berapa, Pak? Saya, Pak. Oke, Mas Yenel. Nah, ini malah hampir benar semua ini. Ini nilainya 96. Berarti tadi mungkin belajarnya kemarin sudah membaca, jadi sudah persiapan. Nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran. Jadi tetapi nanti ketika evaluasi di akhir tidak boleh ada yang menyontek. Tadi ada yang menyontek siapa? Mbak Rizky kan tadi bilangnya ada yang menyontek. Nanti bisa nilainya saya kurangi. Siapa tadi yang menyontek? Saya dia Pak. Oke, sekarang saya cek hasil dari pekerjaan Mbak Rezeki. Mbak Rezeki hasilnya ini 86. Kok bisa menyontek lebih bagus ya Mas Wahyudi? Iya, dia Hebat. nyontek sana sini Pak, nyontek punya Itulah saya Pak, nyontek ya, punya Pak Zainal, nyontek punya Zainal Pak. Oke, nggak apa-apa. Terlalu terampil, Pak, Oke. untuk nyonteknya. Nggak apa-apa. Ini nanti kan ya nilainya saya kirimkan ke WA masing-masing saja. Nah, Pak, jadi saya nggak supaya terima nanti nilai Wahyudi dikurangi Pak. ya nanti gampang. Nanti ada penilaian sikap juga. Ini hanya penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan saja. Nanti kan digabungkan, ada sikap, ada keterampilan, kemudian ada pengetahuannya juga, pengetahuan yang sekarang. Nah, nanti keterampilannya ketika presentasi. Nah, tadi kan sudah ada yang aktif, ada yang tidak. Ketika disuruh maju, ada yang ini saja Pak, ini saja Pak. Nah, seperti itu. Itu juga berpengaruh terhadap nilai. Nah, oke, hari ini berarti materinya cukup itu saja ya. Nah, materi untuk selanjutnya, nah, itu nanti adalah masih di peluang usaha, tetapi nanti ke indikator-indikator yang lain. Nanti ada bagaimana faktor kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha. Jadi kita nanti akan belajar dari kegagalan-kegagalan orang lain. Jadi kalau kita berwirausaha itu sebenarnya tidak ada kata-kata rugi. Andaikan kita gagal, sebenarnya kita itu bisa mengambil hikmahnya. Oh, ternyata ketika saya berwirausaha seperti ini, nah, faktor kegagalan saya di bidang ini, berarti saya harus perbaiki. Jadi kita adanya adalah untung. Untungnya apa? Dapat ilmunya. Ya kalau berhasil bagaimana? Berarti untung banget atau untung kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini di akhir dari pertemuan kita. Nah, ini Bapak punya sebuah cerita. Nah, ini ada anak-anak Anak itik, anak ayam. Ayam. ayam Ayam apa anak itik? Bebek apa anak Anak ayam? ayam sama burung elang, Pak. Nah, Belang. nah, ini Bapak ada cerita. Jadi cerita ini sangat menarik, tolong dengarkan. Bisa jadi ini nanti akan bermanfaat untuk anak-anak sekalian.
Nah, ceritanya begini anak-anak, dengarkan ya. Nah, jadi ada seorang petani, nah, itu menemukan telur elang. Jadi ketika petani itu di ladang, di hutan, itu menemukan telur elang. Nah, telur elang itu dibawa ke rumah. Nah, ketika dibawa ke rumah, kemudian ditetaskan pada ayam. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, telur itu pun menetas bersama dengan telur ayam. Nah, ketika menetas, setelah menetas, nah, itu anak elang, itu sedikit berbeda dengan anak-anak ayam. Tetapi apa? Karena anak elang itu menganggap bahwa induknya itu adalah ayam, jadi elang tersebut itu hidup seperti ayam, jadi mencari makan juga seperti ayam. Nah, begitu ada melihat elang terbang, nah, elang itu bertanya kepada anak-anak ayam yang lainnya, saya kok seperti elang yang di atas sana itu ya? Nah, saya bisa terbang nggak ya? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak ayam yang lain itu bilang gini, ah jangan ngimpi, kita itu makhluk darat. Nah, seperti itu. Sedangkan dia itu makhluk luar angkasa. Walaupun kamu bentuknya seperti elang, tetapi kamu itu kan anak ayam. Nah, sama seperti kita. Dan akhirnya, anak elang tersebut dari hidup sampai mati juga seperti ayam. Padahal seharusnya elang tersebut bisa terbang tinggi. Nah, saya tanya kepada Mas Yenal, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Ayo, dengarkan tidak tadi? Maaf Pak, tidak mendengarkan, tidak konsentrasi, udah lapar Pak. Oke, siapa yang berani untuk menjelaskan? Saya beri poin plus. Oke, salah satu saja perwakilan. Saya Pak. Oke, Mbak Rezeki. Nah, ini tadi kan nilainya hanya 86, jadi nanti bisa sampai 90 lebih lah. Oke, silakan. Oke, silakan jelaskan Pelajaran yang dapat saya ambil dari cerita anak elang, dia tidak mau mencoba Pak, makanya dia gagal untuk terbang. Oke, tidak mau mencoba. Oke, bagus. Selain itu kira-kira apa? Oke, tidak percaya diri. Oke, Itu ada lagi? Pak. Oke, tambahannya yaitu bahwa lingkungan, nah itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, jadi kita seharusnya itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, tetapi karena lingkungan itu bisa membentuk kepribadian-kepribadian yang apa ya? Potensi kita luar biasa, tetapi membuat kita itu tidak bisa memaksimalkan. Jadi saya harapkan anak-anak dalam bergaul, berteman, itu carilah lingkungan yang benar-benar bisa membuat potensi kita itu bertumbuh. Nah, seperti itu. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang saya tunjuk yang untuk mengakhiri pembelajaran kita, untuk berdoa, memimpin doa. Jadi materi saya cukup sampai di sini. Nah, kita sebelum pulang kita berdoa dulu. Saya serahkan kepada Mas Yenal saja yang biasanya memimpin doa. Oke. Ya, oke, terima kasih Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Yenal. Untuk mengakhiri acara hari ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa besok belajar untuk lebih giat lagi, jadi supaya nanti lebih optimal dalam pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suryadi.